Kita mulai ya? Halo. Wait. No. Just click on it. Just click on the thing. Click on what thing? Tidak ngomong apa-apa. Oke, halo semua. Halo Maya sama halo Hana. Devi. Oh, halo Devi. Halo C. Oke, selamat sore. Happy New Year's. Happy New Year. Kita mulai dari di tahun yang baru 2021. First service. Tema bulan ini apa ya Kak Glori? Start. S-T-A-R-T. Start. Mulai. Nah, ini adalah awal tahun yang baru. Kita mau mulai tahun yang baru. Ya nanti start tentang apa nanti kita bicarakan lagi. Tapi hari ini kita mau nyanyi 2 lagu yang dua-duanya tentang Yesus, sebagai reminder bahwa Jesus is the center of it all. Hidup kita, pikiran kita, hati kita harusnya berpusat sama Tuhan saja. Jadi boleh cari di handphonenya sendiri-sendiri atau di laptopnya sendiri-sendiri lagu Jesus is the center of it all, dan bisa nyanyi bareng-bareng saya di rumah masing-masing. Oke?
the center. It's all about you. It is all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. It is all, sekali lagi. From my heart to the heaven, Jesus is the center. It's all about you. It is all about you. From my heart to the heaven, Jesus is the center. It's all about you. It is all about you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, yang kami mau hanya Engkau, Yesus. Engkau adalah pusat dari hidup kami, Engkau adalah pusat dari pikiran kami. Kami hanya mau Engkau, Yesus. In the morning when I rise, in the morning when I rise, in the morning when I rise, give me Jesus, give me Jesus. Baru buat semuanya tapi gampang. Kata-katanya cuman give me Jesus. Ikuti saya aja ya. In the morning when I rise, in the morning when I rise, in the morning when I rise, give me Jesus.
Ya Tuhan, di tahun yang baru ini, seperti dua lagu yang kami sudah nyanyikan, biar Engkau Tuhan yang jadi Yesus, Engkau yang jadi center atau pusat dari hidup kami Tuhan. Dan yang kami rindukan Tuhan hanyalah Engkau Yesus. Ketika pagi hari kami bangun sampai kami menutup hari kami, yang kami rindukan hanya Engkau Yesus. Siapkan hati kami dan pikiran kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Engkau pakai Cik Glory yang akan menyampaikan pesan-pesan dari-Mu, biar kami boleh siap mendengar, boleh siap menerima, boleh siap belajar, dan boleh siap melakukan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Panas. Tiba-tiba kosong, nggak ada orangnya. Panas sekali. Oke. Halo semuanya. Selamat tahun baru. Ibadah perdana Teens di tahun 2021 ini. Apa kabar? Semoga semuanya sehat, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, tetap melakukan apa? Protokol kesehatan. Protokol kesehatannya apa? K3 ya apa? M, mencuci tangan, Menjaga pakai jarak. masker, menjaga jarak. 3M ya. Ya, ini hari ini kita agak settingnya agak berbeda ya. Kita di the comfort of our own home. Semoga semuanya juga di rumah sendiri-sendiri aman dan sehat. Hari ini kita mulai tahun baru. Aku mau sharing 2 hal sangat sederhana, cuma 2 hal aja. Sebelum itu aku mau tanya, siapa yang tahun baru selalu punya New Year's resolution? Angkat tangan. Angkat tangan. Terus boleh dong cerita-cerita sedikit New Year's resolution-nya untuk tahun 2021 apa? Kalau yang ada. Boleh komen di situ biar kita semua bisa lihat. Kalau aku New Year's resolution-ku setahun ini salah satunya adalah makan lebih sehat supaya badannya lebih sehat. Jadi makanannya yang dimasukkan ke badan lebih sehat. Cik Grace apa Cik? New Year's resolution. Makan lebih sehat. Makan lebih sehat juga. Kita karena serumah jadi makannya harus Tidur lebih kasih. tidur lebih kasih. Tidur lebih kasih, makan lebih sehat. Apa yang lainnya? Teman-teman boleh di komen Sambil nunggu komen. komen. Oke. Lu enggak, aku mau tahu dulu. Pengen tahu teman-teman punya New Year's resolution apa aja. Dia akan muncul sendiri. Mungkin ada yang komen ya. Mungkin kayak kita makan sehat, atau mau olahraga, atau baca Alkitab itu sampai selesai, atau belajar main gitar, belajar main drum, belajar bahasa baru, lebih gemuk kata Om David. Semangat Om, semangat. Yang di sini mau kurusan, yang di sana pengen gemukan. Ya, for each their own. Oke, terus sambil itu ya, sambil komen terus ya, boleh. Tahun baru, New Year's resolution, siapa yang terus punya New Year's resolution? Terus mengurangi jam Netflix. Wah, itu juga bagus itu. Membatasi penggunaan handphone. Membatasi screen time. Screen time dari 14 jam sehari menjadi 12. Lumayan lah. Itu namanya realistis itu. Lebih disiplin Latihan gitar. Oh iya. Yeah. Nanti lain kali nantikan Juni 2021 Cik Fanny yang di sini gitar, oke?
kami Di rumahnya nantikan. dia sendiri. Di rumahnya dia sendiri Mas ya, bukan di sini. Maksudnya di IG live kita. Iya. Oke? Ya, semangat semuanya yang punya New Year's resolution. Tapi aku juga mau tanya siapa yang terus punya New Year's resolution, terus jalan seminggu, 2 minggu, mungkin sebulan gitu. Terus tiba-tiba, bukan tiba-tiba juga, berangsur-angsur menjadi Setiap tahun. setiap tahunnya mulai 1-2 minggu terus berangsur-angsur jadi lebih malas, kok tambah lama tambah susah, kok struggling ya. Atau kayak aku kemarin New Year's resolution 2021 sejak akhir tahun lalu sudah bilang aku mau makan lebih sehat. Terus kemarin kan tanggal 1 tuh hari Jumat tuh, terus ganti tahun terus aku kayak mulainya hari Senin aja deh, nggak tanggal 1-nya, mulainya hari Senin aja, ditunda. Siapa yang punya pengalaman seperti itu? Ada nggak? Setiap tahun. Tadi jawab setiap tahun itu. Setiap tahun kayak gitu ya. Itu normal lah ya. Aku juga seperti itu. Kita sering-sering lah. Kita juga ya sering kayak gitu. Tapi ini poin yang pertama yang aku mau sampaikan adalah an encouragement aja. Karena setiap tahun itu adalah setiap tahun memang betul adalah sebuah permulaan yang baru ya. Kesempatan untuk bisa memulai baru, kesempatan untuk bisa make new resolution atau make new resolutions, restart. Tapi at the same time setiap bulan itu juga adalah kesempatan yang baru. Bisa juga ya. Tapi setiap bulan itu juga adalah kesempatan yang baru. Bulan yang baru. Setiap bulan yang baru adalah kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Setiap minggu juga adalah kesempatan yang baru. Setiap hari juga adalah kesempatan yang baru, bahkan setiap jam, setiap menit. Maksudnya apa sih? Maksudku adalah poin pertama, starting anew itu it doesn't have to be scary. It doesn't have to be scary, dan it doesn't have to wait until next year. Translate. Memulai sesuatu yang baru itu bukan terus berarti harus menantikan, harus Tahun yang nunggu baru. nanti nunggu tahun baru atau nanti nunggu bulan baru. Pokoknya nggak harus gitu, karena setiap waktu ini tuh, setiap menit itu adalah setiap menit yang baru, betul nggak? Menit nggak ada yang terulang, betul? Detik pun nggak ada yang terulang. Sekian detik. Per millisecond pun nggak ada yang terulang. Setiap millisecond yang baru adalah millisecond yang baru. Jadi itu adalah sebuah kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Dan seperti per millisecond itu adalah kesempatan yang baru. Begitu juga ketika kamu mau kesempatan yang baru, kamu harus take big steps. It could be small, seperti millisecond membentuk 1 detik, 1 detik membentuk 1 menit, 1 menit membentuk 1 jam, 1 jam membentuk itu, dan lain-lain, dan seterusnya. Satu step kecil membentuk step yang lebih besar lagi, step yang lebih besar lagi membentuk step yang lebih besar lagi, dan pada akhirnya step yang seakan-akan gede banget sekarang, ketika nanti sudah terjadi tidak kerasa karena you take smaller steps each and every day. Tahun 2021 360 hari itu terdiri dari milliseconds. Jadi millisecond lama-lama jadi 360 hari, jadi 1 tahun juga. 365 hari. Oh, berapa? 60. 365 hari. Jadi setiap millisecond ujung-ujungnya jadi 1 tahun. Berarti apapun yang kita lakukan dari sekarang, yang whatever we start, apapun yang kita mulai, yang kecil-kecil itu lama-lama akan compile jadi besar. Jadi jangan nunggu-nunggu untuk start besok, jangan nunggu-nunggu untuk start tahun depan. Apapun yang kita pengen start dari sekarang, start dari menit selanjutnya. Tadi malam kami nonton film baru di Disney, judulnya Soul. Kalau kalian punya kesempatan untuk nonton, aku recommend kalian nonton film itu. Soul judulnya, bagus sekali dan buat aku encouraging, tapi juga kayak agak menohok juga, challenging gitu ya, karena salah satu, aku nggak mau spoil filmnya untuk kalian yang pengen nonton, tapi salah satunya adalah dia ada satu kalimat yang dikatakan di situ adalah I'm going to live every minute of it. Maksudnya I'm going to live every minute of life.
Aku akan menghidupi setiap menit dari kehidupan. Kalau kita benar-benar menghidupi setiap menit dari kehidupan itu, kita berarti nggak terus aduh nanti nunggu aku sudah SMA, atau nanti nunggu aku sudah kerja, atau nunggu nanti aku sudah punya ini, nunggu aku sudah dapat ini, nunggu aku kan kita sukanya kalau aku punya itu wes aku bisa ngelakuin ini, atau kalau aku kayak gitu aja wes aku bisa ngelakuin ini. Tapi living every minute of life itu tidak seperti itu. Living every minute of life itu not giving an excuse. Nah, itu nggak give an excuse, karena kita semua ya sering ya kita mendengar juga, kita semua orang diberi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 52 minggu setahun, 365 hari setahun. Itu waktu yang diberikan kita itu sama. Jadi kita let's live every minute of it. Jadi untuk teman-teman semua yang punya New Year's resolution, semangat, mari kita setia, mari kita disiplin. Tapi kalau misalnya kita lengah atau capek, atau kita kayak merasakan diri kita mulai ini nih misalnya gini ya, disiplin, terus tiba-tiba kita mulai merasakan diri mulai gini, enggak apa-apa. Jangan terus berarti kita gini, terlanjur. Nah, terlanjur kita harus restart next year. Itu nggak harus seperti itu. Kalau kita merasakan gini, yaudah kita ambil decision sejak itu, mari kita start new. Itu bisa dalam hal duniawi, seperti makan sehat. Nah, aku mau baca buku 1 bulan 1 buku, atau bahkan dalam hal rohanimu. Kalau misalnya kamu merasa kamu sempat karena COVID tidak ke gereja, kamu sempat merasa jauh dari Tuhan, mulai tidak rajin baca Alkitab, mulai malas untuk worship and spend time with God, pengennya cuma nonton Netflix atau tidur, atau hal-hal seperti itu, kamu merasa agak mulai jauh dari Tuhan, tidak apa-apa, you can start anew. Kamu hari ini lupa baca Alkitab, kamu lengah, besok mulai lagi. Besoknya lagi kamu sempat lengah, ya besoknya mulai lagi. Hoping dengan kita melakukan itu kita tidak akan melengah lagi, karena dengan bantuan Roh Kudus kita jadi lebih sensitif. Tapi kalaupun ada kita jatuh, don't worry, start anew. Itu dalam bidang apapun, belajar, hobi, tujuan hidupmu, mimpimu, atau dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Ya, itu yang poin yang pertama ya. Start from now. Start small, start from now. Start small, start from now. Itu poin yang pertama. Start small, start from now. Jangan takut. Poin yang kedua, nah terus kalau kita sudah mau mulai start from now, start small and start from now, ya. Terus apa yang harus kita ingat, kalau kita mau melakukan sesuatu nih, apa yang harus kita ingat-ingat waktu kita memulai sesuatu yang itu? Boleh dibacakan enggak sih Grace Kejadian 1 ayat 1? Oke, Kejadian 1 ayat 1 berkata, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, titik. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata-kata pertamanya apa itu? Pada mulanya Allah. In the beginning, God. Kalau kita baca bahasa Inggrisnya, in the beginning God created. Satu lagi deh, Matius 1 ayat 1. Matius 1 ayat 1 berkata, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Silsilahnya siapa? Yesus Kristus. Silsilahnya Yesus Kristus. Kalau kita lihat Alkitab, itu kan ada 2 beginnings ya. Beginningnya perjanjian lama sama beginningnya perjanjian baru. Di beginning dari perjanjian lama kita lihat in the beginning God. Di beginning dari perjanjian baru kita lihat ini silsilah Yesus Kristus. Kalau buat aku ini menunjukkan, 2 hal ini menunjukkan reminder. Maksudnya kalau kita baca ini menunjukkan tentang siapa atau tentang apa Alkitab itu. Who the Bible is about. Jadi pertama kali langsung kita dikasih tahu pada mulanya Allah. Itu artinya the Bible is about God. Perjanjian baru inilah silsilah Yesus Kristus. Berarti ini adalah tentang Yesus Kristus. Buat aku yang aku belajar adalah ini kalau mau beginning kita harus memikirkan Tuhan. Yang harus kita ingat adalah Tuhan.
Tuhan itu Alpha Omega, the beginning and the end. Kalau dia the beginning, berarti setiap menit yang kita mau bikin a new, itu Tuhan ada. Setiap hal kecil atau hal besar atau apapun yang kita mau bikin a new, Tuhan ada di situ. Berarti kita harus membawa Tuhan secara, maksudnya Tuhan ada di situ ya, tapi kita harus invite him, mengundang Tuhan, mengundang pimpinannya Tuhan di dalam apapun yang kita lakukan itu. Fokusnya adalah kepada Tuhan. Ingat untuk itu tadi, ingat mengundang Tuhan, minta bantuan Tuhan, minta bimbingannya Tuhan, minta pertolongannya Roh Kudus, atau bahkan mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih karena aku punya kesempatan baru ini, aku punya kesempatan untuk memulai baru. Apapun lah yang, salah satunya gini contoh ya, 2020 siapa sih yang nggak kesulitan? 2020 itu tahun yang paling unik di seluruh kehidupan kita semua. Di seluruh kehidupan orang-orang yang masih hidup sekarang ya. Mungkin kalau kayak 100 atau 200 tahun yang lalu keunikannya beda lagi, tapi untuk kita yang hidup di generasi ini, 2020 itu tahun paling unik lah pasti. Kita masuk tahun 2021, apakah terus kita melupakan 2020 terus kita kayak udahlah gelinding mulai, atau kita masuk, Tuhan pimpin aku dalam tahun 2021, bantu aku karena aku juga mau start anew, aku mau tahun ini looking up ya. Dan tapi juga terima kasih untuk semua penyertaan yang sudah Kau berikan pada kami, buat padaku selama tahun 2020, karena kalau nggak ada pertolongan Tuhan juga kita pasti in a different place ya. Itu menurutku kunci, aku percaya itu kunci dari starting anew adalah mengingat Tuhan, memfokuskan diri kita kepada Tuhan dengan ya seperti itu, karena He is in every, dia ada, Tuhan itu ada di tahun besarnya, dia ada di gambar besarnya, tapi dia juga ada di setiap hariannya, di setiap detiknya. Jadi all we have to do is think of Him, invite Him, ask for His help, ask for His leading, and thank Him, and give thanks to Him. Karena ingat, ini ada satu ayat yang mungkin aku mau tutup dengan ayat ini. Boleh buka Kolose 3 ayat 17. Nanti di bulan Januari ini, karena tema kita adalah start ya, minggu-minggu depan nanti kakak-kakak yang lain akan elaborate more, akan membahas lagi tentang Kolose 3:17 ini. Tapi aku mau meninggalkan kita dengan ayat ini untuk dipikir-pikir. Kenapa kok kalau kita start anew itu kita harus memikirkan Tuhan, yaitu karena Kolose 3:17 dikatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kalau di bahasa Inggris dikatakan do it all for Christ. Do it all for Jesus Christ, ya. Jadi poin pertama apa? Start small, start now. Poin yang kedua, when you start, think of Jesus. Ya, itu adalah 2 poin sederhana yang aku seperti tadi Kak Glory bilang bahwa jangan takut seakan-akan memulai yang baru, a new challenge, a new chapter. Itu sepertinya seakan besar banget. Kadang-kadang kita mulai sesuatu yang baru scary, tapi kalau kita langsung involve Jesus dalam setiap kali kita memulai sesuatu yang baru, kita involve Jesus, kita think of Jesus, kita tahu Tuhan ada bersama kita tahu Tuhan ada dalam hati kita tahu Tuhan beserta kita, harusnya kita udah nggak takut lagi. Karena fear itu comes from evil, fear itu nggak comes from God. Tuhan nggak pernah kasih kita ketakutan, Tuhan kasih kita peace and joy. Dan dalam memasuki every new challenges, every new step di dalam hidup kita, kalau kita bersama Tuhan harusnya kita nggak perlu takut akan apapun. Jadi 3 hal ini selalu diingat. Apapun yang kamu mau mulailah sekarang, dan mulai dari hal yang kecil dulu. Selalu bawa Jesus,
Karena dengan begitu kamu tidak akan mengalami ketakutan, tapi melainkan damai sejahtera dan sukacita. Ya. Melainkan. Oke. Maaf agak panjang sedikit, tapi I hope this is a good message to start the year. Ya, mari kita doa ya. Aku mau berdoa untuk kita semua dalam permulaan tahun 2021 ini. Ya, mari doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih karena kami bisa bertemu lagi, pertemuan di udara, bersama-sama menyembah Engkau, bersatu hati, mendengarkan firman, mendengarkan isi hatimu Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dan menolong kami sepanjang tahun 2020, dan kami mau Tuhan memulai tahun 2021 ini dengan hati dan pemikiran yang terfokuskan, yang selalu mengingat Engkau, hati yang mengucap syukur, dan hati yang terus meminta pertolongan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa biar tangan-Mu ada di tahun 2021, biar kami bisa berjalan dengan damai yang datangnya dari Engkau saja, yang damai sejahtera yang datangnya dari pengetahuan akan Engkau dan relationship, hubungan yang dekat dengan Engkau Tuhan. Kami menyerahkan tahun 2021 ini, kami menyerahkan kehidupan kami. Tolong kami supaya kami bisa mengambil langkah untuk kami mau start anew Tuhan setiap harinya, bukan cuma nunggu tahun depan atau bulan depan atau nanti kalau aku sudah kayak gini, tapi biar kami bisa terus start anew setiap hari, setiap detiknya Tuhan dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk the rest of this week, berkati kami, tolong kami sampai kami bisa ketemu lagi minggu depan lewat ibadah kami online ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Oke. Ya, Oke. terima kasih teman-teman yang sudah tune in. See you again next week. Kita akan terus bicarakan, share sama-sama tentang start. Tuhan berkati. God bless you. Bye.